Sebelum kita mulai filmnya, saya ingin ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah setia ngikutin dan nonton alur cerita film di channel ini. Ada Zahra Aja, Nguga WDD, RRME, Dede Putra, Ler 2800, Bang Bento, user XF1CU3KY6N, Tita Aksan, Fikri Muhammad, user DS6YN5, Kokom Komaria, Agi Saputri, Ricky Gan, Skemot AJ, Savania, Fauji Maulana, Neng Preti, Eva Dia, Fitfat, Aka Konveksi, Andri Nuryadi, EN Sukarsi, Dewa Bayu Aji, Salman 4, Eko Esport Indonesia, Q Desain Admin, Putri Kusuma, Pantau Guide, Dinda Fitri, Denisa R, Angga Poncol, Sang Batosai Code, Arman, D Supriyadi, Rahma Dewi, Linda Rahma, Didi Songka, Neonita, Agung Pitak, Jomen Sulem, dan Tigor Gondrong. Ketikan jempol positif teman-teman semua sangat nambah boost bagi saya dan Sonka. Ucap doa saya, sehat-sehat dan selamat-selamat untuk teman-teman semua, dan selalu diberikan yang terbaik dalam setiap hal di cerita hidupmu. Seperti biasa, kita profiling dulu masing-masing orang yang dikisahkan di cerita ini. Wanita cantik ini bernama Lucy. Lucy ini seorang chef. Dia baru saja pindah di kota ini dan membuka restoran barunya. Lucy memutuskan untuk pindah ke kota ini karena dia ingin melupakan kisah kelamnya. Kisah kelam tentang hubungan toksik dengan mantannya. Hubungannya toksik banget. Dikisahkan mantannya ini sering melakukan tindak kekerasan, morotin duit Lucy, terus kalau lagi pergi makan sering minta dibayarin. Itulah toksiknya. Ini adalah ayahnya Lucy. Gak banyak informasi tentang si ayah ini. Yang pasti ayahnya ini masih tinggal di kota yang lama. Nah, ini adalah mantannya Lucy yang toksik itu. Namanya Eden. Lalu ini sahabat Lucy yang bernama Megan. Dia sangat care banget sama Lucy. Dia juga ngebantu Lucy di restorannya sebagai asisten chef. Terus ada Frank. Frank ini juga seorang chef dan saat ini masih nganggur. Lalu dia ini, nanti aja sambil jalan ya ceritanya. Kalau yang ini istrinya Frank, Emily namanya. Emily ini punya toko barang antik. Frank sangat mencintai Emily. Malam ini adalah malam grand opening restoran Lucy. Acara grand opening ini sangat ramai dikunjungi warga kota di situ. Salah satu pengunjung pada malam itu terlihat bertingkah sangat aneh. Pria itu membuat dan meninggalkan origami dan sebuah mobil mainan. Kalau kita lihat dari mainan mobil itu adalah miniatur mobilnya Lucy. Gak hanya itu, pria itu juga meninggalkan foto-foto Lucy. Kalau dilihat dari posisi pengambilan foto-foto itu, terlihat kalau pria itu memotretnya dari luar rumah Lucy. Stalker nih. Pria itu juga meninggalkan sebuah jam tangan. Nah, jam tangan ini adalah jam tangan milik almarhum ibunya Lucy. Padahal jam tangan itu disimpan Lucy di laci kamarnya. Berarti pria misterius itu telah masuk ke rumah Lucy. Dan pria misterius itu adalah Frank. Lucy menceritakannya ke Megan. Dan Lucy mengira perbuatan tadi adalah perbuatan Eden, mantannya. Tapi menurut Megan, hal itu bisa aja dilakuin oleh orang lain. Megan menyarankan agar Lucy melaporkan peristiwa itu ke polisi dan memasang CCTV. Lucy terlihat sangat paranoid karena kejadian itu, dan Megan nyoba menenangkan Lucy. Keesokan harinya, Lucy bilang kalau dia telah menyewa jasa pasang CCTV dan alarm, tetapi dia nggak membuat laporan ke polisi. Mendengar itu, Megan kecewa dan meminta Lucy agar segera membuat laporan ke polisi. Lucy ini terlihat enggan untuk melaporkan ke polisi karena pas kejadian tindak kekerasan mantannya itu, nggak ada penanganan dari pihak kepolisian. Dan hal itu membuat Lucy menjadi nggak percaya dengan kinerja polisi. Lalu Lucy pergi ke taman kota untuk menyegarkan pikirannya. Di taman itu, Lucy ketemu dengan Frank. Frank ini pura-pura nggak mengenal Lucy dan sok care banget ke Lucy.
Malam harinya, nampak Frank sedang mengawasi di depan rumah Lucy. Lucy yang menyadari itu semakin terlihat was-was. Lucy dihubungi oleh ayahnya dan menanyakan tentang kabarnya. Karena si ayah ini tahu walaupun Lucy nggak cerita, Lucy sedang dalam keadaan kesal akan sesuatu. Tetapi Lucy nggak mau menceritakan kalau dirinya sedang dibuntuti oleh seseorang. Lucy buru-buru menutup telepon ayahnya karena dia ngeliat mobil orang yang selalu membuntutinya. Lucy menceritakan kejadian itu ke Megan, kalau dia tahu orang yang membuntutinya itu adalah orang yang bertemu dengannya di taman tempo hari. Tetapi Megan masih belum mempercayai cerita Lucy dan menganggap bahwa Lucy sedang delusi. Lucy sedang delusi. Karena seperti yang kita tahu, kalau Lucy ini pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan sewaktu pacaran dengan Aiden. Semenjak Lucy dibuntuti oleh Frank, Lucy semakin paranoid dan gak fokus ke pekerjaannya. Malam itu, sepulangnya Lucy dari restoran, si Frank terang-terangan membuntuti Lucy. Lalu Lucy memberanikan diri turun dari mobilnya untuk negor si Frank. Tapi si Frank ini langsung cabut aja pergi ninggalin si Lucy. Seolah si Frank ini berpesan ke Lucy bahwa hidupnya sedang gak baik-baik saja. Teror si Frank ini semakin menjadi. Dia menaruh boneka manekin yang dipotong-potong dan ditaruh di depan pintu masuk restoran Lucy. Lucy lalu pergi ke rumah Megan dan memberitahukan kejadian tersebut dan meyakinkan Megan bahwa dirinya tidak mengalami delusi. Megan pun akhirnya percaya dan nampak khawatir dengan Lucy, dan dia menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Megan memberitahukan bahwa polisi akan menemui Lucy untuk menindaklanjutinya. Tetapi Lucy yang sudah nggak percaya dengan kinerja kepolisian ini pun bilang kalau dia akan menyelesaikan situasi ini dengan caranya. Mendengar hal itu, Megan yang khawatir ini melarang Lucy untuk bertindak gegabah. Karena kalau dilihat dengan apa yang telah Frank lakukan, ini sangat berbahaya. Dan Frank terlihat emang gak main-main ya. Dan meminta Lucy untuk menyerahkan persoalan ini ke polisi. Tetapi Lucy yang udah capek dengan teror ini pun tetap kekeh untuk menyelesaikan persoalan ini dengan caranya sendiri. Dan akan membuat Frank merasakan seperti apa yang Lucy rasakan selama dia menerornya. Malam harinya, seperti biasa, Frank mengawasi Lucy. Tetapi Lucy terlihat dengan sengaja melihat ke arah mobil Frank, menunjukkan bahwa dirinya tidak akan takut ataupun lari dari teror yang Frank lakukan. Sebelum ke restoran, Lucy mampir ke toko perkakas untuk membeli teropong dan pentungan kasti. Sepertinya Lucy ini akan melakukan perlawanan nih. Di perjalanan pulang ke rumah, Frank kembali membuntuti Lucy. Tapi kali ini Lucy nggak menghindarinya. Malah Lucy sekarang yang mengejar Frank. Frank pun tampak panik melihat Lucy mengejarnya. Keesokan harinya, menjelang jam makan malam, Lucy mengecek monitor CCTV-nya dan terlihat tadi pagi mobil Frank lewat area situ. Karena menurut Lucy aksi Frank ini udah kelewat batas, akhirnya Lucy memutuskan untuk mencari Frank dan membuntutinya. Saat ingin keluar restoran, Megan meminta Lucy menemani pergi ke dokter untuk operasi lumpektomi atau kanker payudara. Lucy nampak kaget mendengar hal itu karena Megan gak pernah cerita tentang hal tersebut kepadanya. Dan Lucy berjanji akan menemani Megan untuk operasi. Lucy akhirnya menemukan Frank yang sedang bermain dengan anjing kesayangannya di taman. Karena saat ini adalah waktunya makan malam dan Lucy belum kembali juga ke restoran, Megan sangat kewalahan menghandle orderan di restoran itu. Beberapa kali Megan menghubungi Lucy tetapi terhubung ke pesan suara.
Lucy membuntuti Frank sampai ke rumahnya. Akhirnya Lucy mengetahui di mana Frank tinggal. Setelah restorannya nutup, Lucy kembali ke rumah Frank dan Lucy menggunakan teropong yang sudah dibelinya untuk mengintai Frank. Dan nampak Frank ini sedang bersama istrinya, Emily. Sesampainya di rumah, Lucy mencari tahu informasi tentang Frank dan istrinya. Dan ditemukan bahwa istri Frank ini mempunyai toko yang menjual barang-barang antik. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Lucy pergi ke rumah Megan dan menceritakan temuannya itu. Megan melarang Lucy untuk melanjutkan tindakannya itu karena akan sangat membahayakan diri Lucy. Dan menasehati Lucy bahwa Frank ataupun Eden atau siapapun gak punya kontrol untuk mengendalikan kehidupan Lucy. Keesokan harinya, Lucy pergi ke toko barang antik milik Emily, istri Frank. Lucy disambut baik oleh Emily. Lucy akhirnya berkenalan dengan Emily. Lucy mengenalkan dirinya dengan nama Leah. Emily bercerita ke Lucy bahwa dulu Frank pernah mempunyai restoran, dan tahun ini Frank harus kehilangan restoran tersebut. Frank diusir oleh pemilik gedung karena nggak bisa membayar sewanya. Dan Frank sangat terpukul akan kejadian itu. Gedung itu dulu adalah gedung milik ayah Frank, dan Frank terpaksa menjualnya karena suatu hal. Nah, si pemilik gedung yang baru itu berjanji ke Frank akan tetap memberikan harga sewa yang rendah ke Frank. Tetapi namanya juga bisnis ya, harga sewanya pun dinaikin. Alhasil, Frank kewalahan untuk membayar sewanya. Lalu kemudian, si pemilik gedung itu menjualnya ke chef muda dari luar kota. Chef yang dimaksud adalah Lucy. Frank sangat berambisi untuk mendapatkan kembali gedung itu, tetapi Frank gak punya uang. Kalau kata orang mah gede kahayang ya. Bahkan Emily, istrinya sendiri menyebut kalau Frank ini adalah seorang pemimpi. Atau mungkin Emily mau nyebut tukang ngayal tapi gak sopan ya ngatain suaminya sendiri seperti itu. Saat mau pamitan, Emily menawarkan Lucy untuk bergabung ke klub bukunya. Lucy kembali menceritakannya ke Megan. Menurut Megan, Frank melakukan semua ini agar Lucy merasa terancam dan akhirnya menjual gedungnya. Tapi Lucy bilang hal itu nggak akan terjadi karena kondisi keuangan Frank sedang bangkrut saat ini. Megan juga memberitahukan ke Lucy kalau restorannya akan kedatangan seorang kritikus makanan yang terkenal kejam dalam memberikan penilaian. Tapi Lucy yang sedang memikirkan urusannya dengan Frank ini nampak biasa aja mendengar kabar itu. Malah Lucy ini fokus sama urusannya dengan Frank. Terbukti setelah tutup restoran, Lucy kembali ke rumah Frank dan terlihat membawa sebuah paket yang berisi ikan mati dan tulisan, keesokan paginya, saat Lucy belanja kebutuhan logistik, kembali Lucy mendapatkan teror dari Frank. Lucy dan Frank ini sekarang saling meneror nih. Lucy kembali menemui Emily di tokonya dan mengatakan bahwa dia akan ikut ke klub bukunya. Tentu Emily sangat senang mendengar itu, tanpa tahu maksud dari Lucy yang sebenarnya. Emily mengatakan kalau besok malam akan diadakan kumpulan di rumahnya. Saat kumpul-kumpul dengan klub buku Emily, datanglah Frank. Mendengar mobil Frank datang, Lucy pura-pura mengambil minuman. Frank sangat kaget melihat Lucy ada di situ bersama istrinya. Mendengar Lucy memperkenalkan ke istrinya sebagai kritikus makanan, Frank lalu mengintimidasi dengan menceritakan bahwa restoran baru itu nggak layak untuk disebut restoran bagus karena mereka kehabisan persediaan bahan pokok. Maksudnya ini adalah sindiran karena kemarin Frank mengirimkan boneka dan ular pakan burung ke belanjaan bahan pokok yang Lucy beli. Dan Lucy sebagai kritikus makanan menurut Frank harus berkunjung ke sana untuk memberikan penilaian restoran Evo itu. Mendengar itu, Lucy dengan tenang menanggapi omongan Frank, lalu pergi pamit untuk pulang dan mengatakan,
Saat Lucy tidur, dia melihat bayangan pria berdiri di depan kamarnya. Lucy nampak ketakutan karena Frank sudah senekat ini. Lucy nambah gak fokus dalam pekerjaannya dan terlihat amarahnya gak terkontrol. Kita bisa bayangin lah ya gimana rasanya diteror dalam kehidupan kita. Gimana rasanya jadi Lucy yang setiap hari selalu menerima teror kayak gitu. Merasa gak kuat lagi, akhirnya Lucy pergi menemui Emily untuk menceritakan yang sebenarnya. Menceritakan semua yang telah suaminya perbuat. Emily merasa marah dan kecewa karena telah dibohongi dan dimanfaatkan oleh Lucy untuk sekedar mencari tahu tentang suaminya. Dan Emily gak langsung percaya dengan semua yang Lucy katakan. Lucy kembali menunjukkan bahwa dirinya gak takut dengan teror Frank. Dia hanya berdiri di depan rumah dan tanpa berkata apapun langsung pergi. Di rumah Frank, Emily memeriksa HP Frank dan ternyata benar apa yang dikatakan oleh Lucy, bahwa suaminya telah membuntuti Lucy. Di luar rumah Frank, Lucy memantau dari kejauhan dan melihat Emily marah dan meninggalkan Frank karena tindakan Frank itu dinilai udah sangat keterlaluan. Frank pun melihat Lucy. Karena semalam Lucy mengawasi Frank sampai larut, Lucy pun kesiangan dan melewatkan janjinya untuk mengantar Megan ke rumah sakit untuk operasi. Lalu Lucy bergegas menuju ke rumah Megan. Sesampainya di rumah Megan, nampak sangat Megan ini marah dan kecewa. Megan mengatakan bahwa Lucy udah banyak berubah semenjak dia fokus dengan Frank. Saat Lucy lari pagi, di tengah jalan Lucy dicegat oleh Frank. Frank menyalahkan Lucy karena telah menghancurkan cita-citanya untuk memiliki restoran dan membuat istrinya pergi meninggalkannya. Padahal Frank bilang kalau Frank ini gak ngelakuin apa-apa terhadap Lucy. Aneh nih orangnya. Terjadi kejar-kejaran antara Lucy dan Frank. Karena faktor usia, Frank pun kehabisan tenaga untuk mengejar Lucy. Akhirnya Lucy pergi untuk membuat laporan ke kantor polisi. Lucy melaporkan bahwa Frank telah membuntuti dan melakukan teror terhadapnya, dan hal itu sangat membuat dirinya gak nyaman dan ketakutan. Tetapi Lucy kembali dibuat gak percaya oleh kinerja kepolisian. Bahkan polisi mencurigai Lucy lah yang telah melakukan teror ke Frank. Ternyata sebelum Lucy datang ke kantor polisi, Frank telah datang duluan untuk membuat laporan. Lucy sudah menjelaskan dengan detail ke pihak polisi, tetapi tetap si polisi ini gak bisa menerima laporan Lucy. Polisi lalu mengatakan agar Lucy menjauhi Frank dan keluarga Frank. Dan Frank pun juga akan sebaliknya akan menjauhi Lucy. Tibalah malam kritikus makanan datang ke restoran Lucy. Mereka semua nampak semangat dan memberikan servis yang terbaik ke Tyler Abbott, si kritikus makanan itu. Lucy melihat dan menunggu reaksi Tyler saat menyantap hidangannya. Tetapi Lucy malah melihat Aiden berada di restoran itu. Lucy yang belakangan ini telah dibuat pusing atas ulah Frank, akhirnya amarahnya gak kebendung lagi. Tanpa pikir panjang dan peduli dengan kehadiran Tyler, Lucy pun mendatangi Aiden. Saat Lucy mendatangi mejanya, Aiden nampak kaget dan gak tahu bahwa restoran itu adalah milik Lucy, dan mengatakan bahwa dirinya datang malam ini karena ada undangan dari pemilik restoran. Terjadi keributan saat Lucy menyuruh Aiden pergi. Lucy? You don't want to find out. Hey, sir. Don't tell me what to do and control her. Lucy merasa hidupnya telah kacau dan bertambahlah paranoidnya.
Lucy nggak bisa tidur dan memutuskan untuk pergi keluar dan memikirkan apa yang telah dia lakukan dan apa yang harus dia lakukan. Frank has no power over you. Aiden was a monster. He literally tracked you, monitored all of your calls and all of your texts. Keesokan harinya, Lucy dihubungi oleh Megan dan meminta Lucy membuka link video yang telah dikirim. Ternyata Aiden telah berakhir hidupnya. Lucy melihat pisau yang biasa dia pakai telah berubah posisinya. Lalu Lucy dihubungi oleh detektif Sharma dan diminta untuk datang ke kantor untuk dimintai keterangan terkait kematian Aiden. Dalam interogasinya, Lucy memberikan keterangan bahwa Aiden datang ke restorannya dan bilang bahwa dia telah diundang oleh pemilik restoran. Padahal Lucy nggak mengundangnya, dan Lucy bilang bahwa itu adalah ulah dari Frank. Frank melakukan itu karena dia tahu bahwa kehadiran Aiden akan membuat keributan. Saat polisi menunjukkan barang bukti, Lucy nggak bisa berkata lagi dan meminta didampingi oleh pengacara. Siapa yang ngebunuh Aiden sebenarnya? Frank atau Lucy? Frank kembali melakukan aksinya. Kali ini dia menyekap dan mencoba melukai Megan. Tetapi nampaknya itu hanya pesan untuk Lucy, bahwa dirinya akan melakukan apapun untuk membalas perbuatan Lucy. Megan kembali mengingatkan dan menyuruh Lucy agar nggak bertindak dengan caranya sendiri dan menyerahkan urusan ini ke polisi. Dan Megan menyalahkan Lucy karena semua ini terjadi karena Lucy telah gegabah untuk meneror Frank. Megan pun marah dan pergi meninggalkan Lucy. Lucy memutuskan untuk mengakhiri semua ini. Lalu dia menghubungi Megan dan menceritakan bahwa semua ini akan berakhir dan berjanji kali ini benar-benar berakhir, dan meminta maaf karena Lucy nggak mendengarkan saran dari Megan yang mengakibatkan membuat Megan ikut terseret dalam teror Frank. I know what happened to you is because of me, because I dragged you into this mess. I can't even begin to express how sorry I am. Lucy nampak sedang menunggu Frank dan memancing Frank untuk mengikutinya. Rencana Lucy ini pun berhasil. Frank mengikuti Lucy sampai ke restoran. Sesampainya di restoran, Lucy memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memenjarakan Frank. Frank pun mengatakan semuanya tentang alasan dirinya membunuh Aiden dan segalanya. Saat Lucy mengatakan bahwa di area itu terdapat kamera tersembunyi, Frank nampak kaget dan takut. Tapi menurut Frank, cameras don't record sound. kayaknya Frank ini gak update ya. Coba di searching di Topet, CCTV yang ada suaranya, pasti ada tuh. Dan Lucy memancing emosi Frank dengan menceritakan tentang istri Frank. Lucy berhasil mengurung Frank di cold storage, kulkas yang gede. Lalu Lucy menghubungi 911. Akhirnya Frank pun ditangkap oleh polisi. Suasana restoran kembali hangat. Dan film pun